Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni LC MA selaku dosen Sekolah Tinggi Kuliatul Quran Al-Hikam Depok dan juga dosen IIKI dan PTIKI, dan juga beliau juga adalah Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran Nasional. Marilah kita dengarkan arahan dan nasihat dari Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni LC MA. Pada beliau dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kepada yang terhormat pengasuh pesantren Al-Hikam Kiai Haji Muhammad Yusron Siddiq MA, yang terhormat Ketua STKK Al-Hikam Ustadz Dr. Subur Wijaya MPDI, juga yang terhormat Ketua Zawiyah Indonesia Kiai Haji Hilmi Asidiki LC, para panitia penyelenggara acara opening ceremony Gema Mutkim Ramadan One Day One Juice Dema STKK Al-Hikam Depok bersama Hafidhah juara MTQ nasional maupun internasional. Juga kepada para hafidh-hafidhah, para mahasantri, mahasantriwan, mahasantriwati, juga kepada para hadirin baik yang offline maupun online yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membuka seremonial acara yang insya Allah akan dilaksanakan pada waktu Ramadan tadi ya. Waktu Ramadan besok ya kok baru tadi. Ya, setiap pada asar rencananya atau saya lihat di undangannya itu tentatif boleh tidak terlalu kaku, bisanya sempatnya jam berapa boleh dipindah waktunya. Mudah-mudahan acara nanti pada acara One Day One Juice disingkat ODOJ, ODOJ One Day D One lagi Juice ODOJ. Entah benar atau enggak itu ya. Ya, jadi ini kalau yang selama ini kita kenal One Day One Juice itu dengan binawar. Alhamdulillah sekarang dimulai oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Al-Hikam Depok. Mudah-mudahan ini
akan menjadi permulaan yang baik sehingga nantinya one day one juz ini bukan hanya untuk bin nador saja, tapi sekarang sudah mulai bil ghaib. Nah, semuanya ini tadi dalam rangka untuk memuliakan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah identik dengan di mana Al-Quran awal diturunkan. Biasa juga disebut bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena dengan adanya terlaksananya puasa Ramadan nanti diisi dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, insya Allah hidup kita akan penuh keberkatan. Amin ya Rabbal Alamin. Acara ini bagus sekali sebab kita ini sebagai penghafal Al-Quran tahu persis bahwa menghafal Al-Quran itu, kalau menghafalnya itu lebih mudah daripada menjaganya. Kalau orang belum pernah menghafal Al-Quran, nggak percaya itu. Tapi kita bagi yang sudah hafal Al-Quran, kita tahu persis kalau menjaga Al-Quran itu lebih sulit daripada kita waktu menghafal dulu. Karena apa? Di antaranya, waktu menghafal kita dulu itu semangatnya tinggi sekali. Ada yang semacam dikejar. Lagian waktunya juga masih banyak. Banyak sempatnya. Makin hari, makin sini, bagi teman-teman yang sudah memasuki perguruan tinggi, baru tahu kalau waktu itu hampir tidak cukup kalau kita tidak pandai-pandai mengaturnya. Yang tentunya akibatnya waktu untuk memelihara hafalan-hafalan penghafal Al-Quran tentu tidak memadainya. Ini benar adanya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa hafalan Al-Quran itu dalam hadis dijelaskan innama mathalu sohibil Qur'ani kamathalil ibili al-mu'aqqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahabat. Itu hadis yang sudah sangat masyhur, di mana perumpamaan penghafal Al-Quran adalah seperti al-ibil al-mu'aqqalah, seperti unta yang terikat. In ahada 'alaiha amsaka. Kalau unta ini selalu diperhatikan, disayangi, dijaga, seperti juga hafalan Al-Quran juga dijaga, diluangkan waktunya untuk murojaah, maka insya Allah amsakaha, hafalannya bisa dipertahankan, tidak mudah lepas. Tapi begitu tidak ada perhatian pada, kalau tadi diperumpamakan ibil, unta, ya, dia tidak ada perhatian, ya,
dia si empunya mentertelantarkan, tidak ada perhatian, masa bodoh atau cuek bahkan ya, serta malas mengulang hafalan ya, ya lepaslah, lari dia, untanya lari, meninggalkan si empunya. Mudah-mudahan kita sebagai ahlul Quran menjadi ahlullah wa khosotuh. Ahlul Quran, keluarga Allah, dan yang diistimewakan. Untuk itu, dalam acara nanti, saya pesan pesertanya itu eh, dianjurkan minimal yang menyimak itu 2. Ya, waktu menghafal yang menyimak kiri kiri kanan atau pokoknya 2, entah kelihatan di di audionya atau tidak, itu harus ada yang menyimak sebab kita sudah maklum adanya juga kalau ayat Al-Quran itu banyak yang mirip. Kalau waktu sudah on di atas mimbar atau di audiokan, itu begitu nyelonong, itu kemana-mana, apalagi kurang konsentrasi dikit. Tapi kalau ada yang menyimak kiri atau maupun kanan, yang konsen juga, insya Allah ya, dengan sekali diingatkan atau disenggol saja itu sudah paham, sudah mengerti. Nah, pesan saya juga waktu simaan nanti, saya nggak tahu persis. Ini yang diundang bersama Hafidh juara MTQ nasional maupun internasional itu yang dari Jakarta atau dari seluruh Indonesia ada berapa orang? Berarti 30-an. Siapa panitianya? Betul ya. Jadi ada beberapa mahasiswa dari berbagai lintas kampus gitu ya. Pertama yang memang mereka eh, juara apa MTQ Nasional Internasional. Yang kemarin itu terakhir, alhamdulillah sudah ikut bergabung sebagai pembaca yang kemarin juara 1 MHQ yang Jakarta yang di Indonesia Internasional di Jakarta. Kemudian juga ada beberapa yang juara di Arab Saudi dan ada juga yang nasionalnya juga ya tingkat nasionalnya. Ya, oke. Terus yang dari Al-Hikamnya? Dari Al-Hikamnya ada perwakilan Yai saudara Safirul Haq dan teman-teman lainnya Yai. Atau kalau lagi barangkali ya peserta yang sudah ada kesanggupan, tahu-tahu ada uzur mendadak itu diganti eh, cadangannya harus ada dari Al-Hikam gitu. Ya, Insyaallah Yai. Nah, ya. Eh, jadi nanti eloknya tempo bacaan marotibu tilawahnya paling lambat kayak tadi. Siapa yang baca waktu baca acara tadi itu marotibu tilawahnya. Jadi marotibu tilawah itu ada 4 supaya ingat kembali ini. Ada yang sangat lambat, yang itu namanya at-tahqiq. Marotibu itu tempo bacaan yang tahqiq itu sebagai contoh yang mudah, yang mudah diingat seperti Qori-Qori'ah ketika tampil pada waktu musabaqah di MTQ. Nah, itu kan lambat sekali kan itu temponya. Nah, itu tempo attacking. Ada lagi tempo eh, tartil. Nah, temponya tartil. Ya. Tempo tartil itu ya seperti eh, waktu peserta musabaqah Hidul Quran tampil itu pakai tempo bacaan tartil. Nah, entah tartil, entah tadwir, ya, atau bahkan khader,
atau tahqiq itu tadi yang paling lambat. Itu kualitasnya harus tartil. Jadi lain ya, tartil kualitas dengan tartil tempo bacaan. Karena warotil Qur'ana tartila ya itu adalah kualitas tartil, bukan tempo bacaan. Ya, sebab ya baik tempo bacaan ada yang paling lambat, ada yang lambat tartil, terus ada sedang tadwir, yang cepat hadir, semuanya dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Itu semuanya kualitasnya harus tartil dalam bingkai warotil Quran tartila. Jangan sampai kita salah paham bahwa yang dibaca untuk warotil Quran tartila itu hanya yang tempo bacaan tartil. Itu nggak benar. Tempo bacaan itu eh, nggak ada urusannya ya dengan eh, ayat Al-Quran. Nah, ini harus semacam masukan dalam keilmuan. Nanti kalau di masyarakat juga gitu, itu banyak yang agak salah paham. Ya. Nah, jadi ini mumpung kalian masih dalam umur produktif, ya, gunakanlah kesempatan-kesempatan untuk lebih bisa memantapkan hafalan sehingga mungkin ya. Dan bulan Ramadan ini adalah sebagai salah satu kesempatan untuk memungkinkan hafalan kita ya. Mudah-mudahan dalam kesempatan Odoj nanti ya bukan yang tampil saja tapi juga mahasiswa mahasiswi ahli kam sini jangan sampai juga dilewatkan itu untuk ya, audit sendiri atau untuk memframing bagaimana supaya satu bulan atau bulan Ramadan itu bisa khatam ya minimal sekali, syukur 2 kali, apalagi syukur 3 kali minimal. Sebab kalau ini kita lewatkan kesempatan yang bagian yang seperti kesempatan emas ini, maka nantinya kita ketika sudah masuk di masyarakat, sudah terjun ke masyarakat, sudah berkeluarga, sudah bermasyarakat, itu untuk mengatur, memelihara hafalan itu lebih sulit lagi untuk mengaturnya. Makanya sekali lagi mudah-mudahan ya, kita ini menjadi ahlul Quranullah sehingga sampai akhir ayat kita bisa memelihara hafalan kita sehingga menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khosatu. Untuk masukan saja bagi mahasiswa, mahasiswi Al-Hikam, tolong bahwa warotilil Quran tartila itu artinya bacalah Al-Quran dengan kualitas tartil yang unggul. Nah, dalam hal makhraj sifat sudahlah maklum. Tapi biasanya kita penghafal Al-Quran, ya, apalagi dari pesantren kita, itu masalah wakaf itu tidak begitu diperhatikan. Maka dari itu alumni Alikam nanti jangan sampai kalau jadi kiai, jadi ustadz, apalagi punya pesantren termasuk menjadi bunyai atau ustadzah, masalah wakaf ini tolong diperhatikan betul. Di Maisuro sudah kita jelaskan semacam kesimpulan untuk membaca Al-Quran, baik bin Nadir maupun bin Ghaib. Itu halaman 96. Lalu, halaman 96, di sana itu ada tanda-tanda wakaf. Ada tanda mim. Berarti mim itu apa? Lazim. Itu harus wakaf. Ada kola, ada shola. Kola itu al-wakfu aula,
Wasola itu al-waslu aula. Itu boleh wasol, boleh wakaf. Lam alif itu jangan wakaf kalau di tengah ayat. Kalau terpaksa silahkan, kalau sudah terpaksa kehabisan nafas, itu ngulang dari sebelumnya atau sebelumnya lagi. Jadi jangan sampai ada lam alif di Quran kita, ya. Terus tahu-tahu kita wakafkan saja. Kecuali kalau lam alif itu terdapat di akhir ayat. Nah, seperti banyak di ayat-ayat pendek di banyak surat-surat eh, pendek dalam juz 30 surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin lam alif, Ar-Rahmanir Rahim lam alif, Maliki Yaumiddin baru kola. Maka lam alif karena ini di akhir ayat, ya, maka boleh wakaf dan melanjutkan itidaknya di awal ayat berikutnya. Tapi kalau di tengahnya suratul ladzina an'amta 'alaihim ada lam alif di sana. Jangan wakaf. Kalau wakaf itu kualitas tartilnya melorot. Ya, itu harus bukan salah karena perintah Allah Subhanahu wa taala baca Al-Qur'an itu harus tartil yang optimal. Jadi kalau tanda wakaf, wakaf tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuf. Ma'rifatul hukuf mengetahui hal ikhwal. Wakaf tidak. Sehingga andai kata suratul ladzina an'amta 'alaihim, Quran kita itu ada tanda lam alif di bawahnya angka 5. Lam alif itu pokoknya jangan wakaf kecuali terpaksa. Kalau sudah terpaksa suratul ladzina an'amta 'alaihim kita ngulang dari sebelumnya, ya. Tapi kalau eh, terpaksa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim masih enggak nyampe baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau di tengah ayat, ya, jangan sampai kalau enggak terpaksa wakaf. Kalau terpaksa wakaf ngulang lagi dari sebelumnya. Nah, kalau di surat Al-Fatihah ini memang agak panjang ayatnya. Jadi tapi kalau masih muda ya agak kebangetan. Saya aja udah tua masih bisa shiratal ladzina an'amta 'alaihim sampai akhir ayat masih bisa. Ya. Mungkin ya, pesan-pesan saya ya, sebagai orang yang jadul menghafal Al-Quran dulu, ya, tidak seperti kalian-kalian sekarang yang apapun fasilitas sudah sangat sangat mudah didapatkan. Beda dengan masa saya dulu, Al-Quran aja harus, ya, beli Al-Quran aja cari-cari ke sana kemari nggak ada waktu itu. Sekarang kan untuk mempunyai mushaf Al-Quran itu kan bahkan banyak orang berhadiah. Bahkan kita minta ke Raja Pentasi Al-Quran Kemenak itu kalau di gudangnya masih ada akan dikasih tahu. Kurang lebihnya begitu. Mudah-mudahan dimudahkan, sukses, ya, ke panitia, ya, panitia penyelenggara, ya, dalam rangka untuk latihan, ya, latihan berorganisasi. Jadi jangan takut gagal atau cercaan teman-teman atau bagaimana. Itu semuanya untuk latihan kita supaya terbiasa untuk menghadapi masyarakat yang aslinya nanti depan. Kurang lebihnya demikian. Pada uh, Gus Yusron lagi. Mohon maaf ini. Jadi saya setelah ini ya ini duluin ini. Nanti Baik. ada acara lagi. Mohon maaf. Setelah ini saya akan live. Kurang lebihnya wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai menyediakan waktu Kiai untuk S3 Kiai Lekam Kiai. Di sela-sela kesibukan. Nah,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni LCMA. Salah satu, beliau juga ini salah satu pakar qiraat di Indonesia. Terima kasih atas sambutannya yang penuh ilmu dan motivasi bagi kita semua. Sambutan yang selanjutnya oleh Dr. Subur Wijaya MPDI selaku Ketua Sekolah Tinggi Kuliatul Quran Al-Hikam Depok. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Yang kami muliakan Dewan Pendiri Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni LCMA, yang kami muliakan pengasuh pesantren Kiai Haji Muhammad Yusron Sidki LCMAG, yang kami muliakan pembina Zawiyatul Quran Indonesia Kiai Haji Muhammad Hilmi Asuki Al-Araki, para asatid, para kiai, para hufadul Quran, para santri, para mahasiswa-mahasiswi, seluruhnya, para tamu undangan yang kami muliakan dan banggakan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada malam hari ini, sekalipun cuaca barangkali di luar masih diguyur hujan, kalau sengaja kumpul di dalam satu tempat nampaknya agak repot, akan tetapi malam hari ini insya Allah penuh berkah, berkumpul para hufadzul Quran, ahli Quran, hamil Quran, untuk memprakarsai, menggagas kegiatan Gema Mudkin Ramadan bagi para hufadz, baik para juara-juara nasional dan juara internasional. Atas nama lembaga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia, kepada peserta Gema Mudkin Ramadan tahun ini, yang alhamdulillah ini program yang sangat baik, sebagaimana tadi disampaikan oleh Kiai Ahmad Fatoni. Beliau mengapresiasi betul kegiatan ini. Ya, arahan saya sama seperti beliau, nasihat dan apa-apa yang beliau tadi sampaikan, saya menyimak dengan sebaik-baiknya, bahwa bagi para hufadz, bagi para hamil Quran, bulan suci Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk kita semua menjaga hafalan Quran, ya, terutama antum sekalian, Kami atas nama institusi pengurus Sekolah Tinggi Kuliatul Quran Al-Hikam Depok telah membuat berbagai program-program pengembangan. Di antaranya, sekalipun kegiatan akademik itu ditiadakan selama Ramadan, akan tetapi penguatan internalisasi bagi pengembangan keilmuan, tafakuh fiddin, pengkajian kitab kuning selama di bulan suci Ramadan itu intens dilaksanakan di pesantren mahasiswa Al-Hikam bagi para hufad. Nah, di tengah-tengah kesibukan para hufad di Sekolah Tinggi Kuliatul Quran, mereka pun
menginginkan eh, program tambahan yang telah disampaikan ke kami untuk menjaga kualitas hafalan dan mensiarkan agama, lembaga, dan untuk merawat daya nalar, keterampilan, serta pengembangan ke kapasitas keilmuannya, maka tahun 2025 ini untuk diselenggarakan. Sekali lagi kami turut berbangga dan berbahagia atas opening Gema Mungkin Ramadan 2025. Mudah-mudahan doa yang sama dari para asatidz, para kiai sekalian, bahwa kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik, lancar, tanpa kendala apapun. Betul tadi yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Fatoni, ya, bagi para ini tantangan, challenge bagi para panitia, ya, untuk melaksanakan kegiatan yang sungguh amat baik ini dengan sebaik-baiknya, eh, termasuk teknis kecil tadi diperhatikan oleh Kiai Ahmad Fatoni. Apabila dalam satu waktu, satu hari, ada peserta yang berhalangan hadir, mohon kiranya panitia untuk menyiapkan. Maka di sini silahkan antum semua wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, saling membantu, saling mengingatkan, dan saling bekerja sama. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas dibukanya Gema Mungkin Ramadan 2025 ini. Mudah-mudahan seluruh hajat, keinginan, dan cita-cita serta impian kita dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Subur Wijaya MPDI atas sambutan dan arahannya yang bermanfaat bagi kita semua. Sambutan selanjutnya oleh Kiai Haji Hilmi As-Sidqi LC, As-Sidqi Al-Raqi LC selaku Ketua Zawiyah se-Indonesia. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ugliqa, wal khatimi lima sabaqana syiril haqqi bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatullahi wassalam ala man al Quran wa alihi kiram wa ashabihi dawil Quran, amma ba'd. Yang saya hormati dan Allah muliakan Kiai Fatoni, guru kita semua, semoga beliau senantiasa sehat walafiat, dipanjangkan umurnya sehingga bisa terus mendampingi kita, ya, mengiringi perjalanan pembelajaran kita di dalam Al-Quran. Yang saya hormati Gus Yusron, Dr. Subur, serta para asatidz yang lainnya, para panitia, mahasiswa, mahasiswi, STKQ, para hafidh-hafidhoh, peserta Zoom kali ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan Al-Quran. Sebelumnya saya mohon maaf ini karena di perjalanan ya menuju Pandeglang lanjut ke Lampung, sehingga nuansanya ataupun gambarnya kurang jelas. Mohon maaf sekali lagi, namun tidak mengurangi rasa hormat saya
utama pada kegiatan malam hari ini sebagai wujud ya kecintaan kita kepada Al-Quran dan sebagai wujud menyambut bulan Al-Quran yang sebentar lagi akan tiba. Tentu saya sangat bersyukur pada malam hari ini bisa ikut bersilaturahmi, bersilaturahmi dan bersilaturahmi dengan segenap ahlul Quran yang ada ya dan tentu ini adalah anugerah bagi saya khususnya umumnya bagi kita ketika kita bisa senantiasa menghadirkan diri kita bersama Al-Quran yang dimana Al-Quran itu adalah petunjuk kehidupan kita. Nah, namun terkadang kitanya yang sama saya lah gitu, tidak begitu menjadikannya sebagai petunjuk kehidupan. Itu yang akhirnya kadang kita lepas dari keberkahan Al-Quran. Naudzubillah, namun mudah-mudahan dengan acara ini memperkuat ya, kecintaan dan keimanan kita kepada Al-Quran sehingga betul-betul kita bisa menjadikannya sebagai petunjuk kehidupan. Salawat serta salam tentunya semoga senantiasa terus ya, terlimpah kepada sosok yang diwahyukan kepadanya Al-Quran, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah. Saya atas nama pribadi dan juga atas nama Yayasan Jauhiyah Indonesia mengucapkan selamat dan semoga sukses serta berkah atas terselenggaranya One Day One Juz. Dan ini kalau di kami di Thorikoh Qadiriyah Arokiyah, ya, ini adalah amalan setelah asas, di mana setiap murid dalam Thorikoh Qadiriyah Arokiyah itu dianjurkan untuk senantiasa membaca satu juz satu hari. Setiap hari kita diupayakan mendapatkan bacaan Al-Quran satu juz. Dan ini tentu ya saya sangat mengapresiasi, sangat bangga dan sangat mengharapkan kegiatan ini bisa terus dilanjutkan. Ya. Tidak hanya pada bulan Ramadan ini, tapi juga bisa di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga sepanjang tahun dan sepanjang hari gitu ya, kita merasakan nuansa Ramadan dengan bacaan atau dengan program satu hari satu juz. Nah, selanjutnya juga dengan pola simaan ini, ya ini pun juga saya sangat eh, apa merasa terharu dan merasa ingin mendapatkan keberkahan ya dari antum-antumna semua yang akan melaksanakan simaan Quran ya bil ghaib ya dan di sini bacaannya bil ghaib ya disimak. Yang ini mengingatkan saya pada salah satu riwayat ya bahwa Nabi Muhammad SAW ya khusus di bulan Ramadan itu melakukan simaan dengan malaikat Jibril. Sehingga ini adalah sunnah kanjeng Nabi ya, yang bagi para hafid dan hafidah jadi sunnah muakkad gitu ya. Sunnah muakkadah gitu bagi hafid dan hafidah untuk melaksanakan simaan Quran. Nah, sehingga mudah-mudahan ya meskipun kita ya secara zahir tidak disimak oleh uh, malaikat Jibril ya, tapi saya yakin ya, Allah mengizinkan malaikat-malaikat untuk ikut menyimak Al-Quran yang dibacakan pada program One Day One Juz dari tema STKG. Sekali lagi selamat dan sukses, semoga berkah. Ya, mudah-mudahan ini tidak hanya di bulan Ramadan, tapi bisa dilanjutkan di bulan-bulan yang lainnya.
Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan saya ya atas nama pribadi dan atas nama Yayasan Jauhiyah Indonesia mengucapkan eh, selamat melaksanakan program ini dan juga selamat memasuki bulan suci Ramadan. Ya, walaupun kita masih menunggu pengumumannya, tapi saya ingin terlebih dahulu mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa di tahun ini. Jazakumullah hasanal jaza, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima, terima kasih kami ucapkan kepada Kiai Hilmi As-Sidqi Al-Raqi LC atas sambutannya yang penuh inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Selanjutnya, sambutan yang terakhir, marilah kita menyimak sambutan dari Kiai Haji Muhammad Yusron Sidqi LC MAG selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Depok. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. Iftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaq wal hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba. Yang saya muliakan, saya hormati Kiai Ahmad Fatoni selaku Dewan Pendiri Sekolah Tinggi Qiratul Quran. Yang saya hormati juga Kiai Muhaimin Zain. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Qiratul Quran, Ketua Yayasan Tahfidz Zawiyah Zawindo, ya, Zawiyah Indonesia, para mahasiswa, mahasiswi, para hufat, hafidhot, dan seluruh peserta simaan yang dirahmati Allah. Pertama-tama saya menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan arahan kepada seluruh umatnya min jumlatihim Aba Hashim Muzadi untuk memulai pondok pesantren Al-Hikam Malang. Waktu itu saya masih ingat ya cerita-cerita bahwa beliau memulai pengajian di Masjid Al-Hikam Malang itu membawa tanah sendiri, kemudian sepetak dikasih tutup di atasnya, kemudian ngaji. Andai saja jika beliau tidak memulai arahan kiai dengan sekecil apapun untuk membuat pesantren, maka mungkin pesantren mahasiswa Al-Hikam Malang, Depok, STKG, atau bahkan Gema mungkin Ramadan ini tidak akan pernah ada. Maka oleh karena itu saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul bahwa tidak ada kebaikan yang besar tetapi tidak dimulai dari sesuatu yang kecil. Maka saya berharap bahwa Gema mungkin Ramadan ini akan memiliki keberkahan yang bersifat eksponensial.
Eksponensial artinya kalau berkah satu tuh nggak jadi dua, berkah dua nggak jadi tiga, tapi berkah satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan, delapan jadi 16, berkelipatan eh, ada kathir. Sehingga kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun sekedar gemamutkin kelihatannya gemamutkin kok zoom, ya. Nah, tentu ini pasti kalau jenengan tawarkan bikin gemamutkin zoom ya kepada kiai-kiai yang apa ya, yang sangat menghargai majelis simaan hadiron, itu pasti dianggap ini kok rasa-rasanya ada apa ya, ada bid'ah-bid'ahnya. Akan tetapi kita dipesan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Dan gema mungkin Ramadan adalah syai' ma'ruf, sehingga kita harus mengapresiasi eh, sekecil apapun kebaikan. Kalau malaikat orang baik tidak mau mengapresiasi keburukan, nanti orang baik tertarik diapresiasi oleh setan. Jadi jangan sampai kita berikan apresiasi ini kepada pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Kita sebagai orang baik itu perlu untuk mengapresiasi kebaikan sekecil apapun. Sehingga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih barakallahu fikum kepada seluruh yang berkontribusi terhadap atas terselenggaranya Gema Mungkin Ramadan bersama para qari'ah bertaraf nasional maupun internasional. Hal-hal semacam ini hmm, akan membuat orang-orang itu tersibukkan dengan Al-Quran. Baik itu mungkin misalnya lagi di rumah, lagi masak, mau dengar suaranya kori sama koriah, gimana murotalnya biar nggak seperti MP3 yang lempeng-lempeng aja. Tapi ada ruh yang ikut membaca. Maka sebenarnya eh, ini adalah keberkahan yang tak terhingga, dan saya yakin mudah-mudahan ini adalah tanda dari Anda para hafidh-hafidhah itu mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tanpa memperpanjang sambutan ya, tentu tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kekurangan. Oleh karena itu saya secara pribadi sangat memaklumi jika ada sana sini kekurangan, baik itu kekurangan eh, sisi teknis maupun sisi persiapan. Akan tetapi tetap saja kita perlu mengapresiasi upaya, karena kelak yang dihitung oleh Allah itu bukan mentereng atau tidaknya suatu amal, tapi upaya yang dilakukan. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, bukan illa ma yuntis, illa saufa sayuntis say'an au yafuzu syai'an la im illa ma sa'a, kecuali apa yang diupayakan. Maka untuk ukuran anak kaki berani mengambil keputusan membuat sebuah gema Ramadan di dalam ngaji Al-Quran, maka Anda adalah orang-orang yang dalam hati kecil saya banggakan. Mudah-mudahan jenengan dicatat amal ibadahnya oleh Allah dengan kebaikan yang banyak, baik orang yang mendengar, baik orang yang membantu, ataupun membantu dalam kontribusi sekecil apapun, dan mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mengucapkan kepada Kiai Muhammad Yusron Sidqi LC MAG atas sambutan dan nasihat yang sangat berharga bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah penjelasan teknis. Untuk memahami teknis pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan penjelasan ini oleh Ketua Panitia, Saudara Muhammad Dafa Al-Farisi. Kepada Saudara Dafa, kami persilahkan. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak mungkin terkait teknis ataupun sambutan dari kami selaku perwakilan DEM STK Kelikam Depok, mungkin barangkali dari uh, asatid yang berkenan hadir, ada beberapa agenda uh, di luar atau agenda yang lain, mungkin boleh nanti uh, live Zoom. Mungkin terima kasih itu Ustaz. Ya baik, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami ta'zimi, Dr. Kiai Haji Ahmad Fatani, Ustaz Subur Wijaya, dan Ustaz Najib, kemudian Kiai Hilmi, dan Gus Yusra Sidki. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir dan mengisi sambutan dalam acara Gamamudkin, opening Gamamudkin ini. Ya, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah berkenan berpartisipasi dalam acara Gamamudkin online ini. Saya ingin menyampaikan juga bahwa program ini adalah salah satu program dari DEMA STK Ki Al-Hikam Depok, yaitu divisi bahasa kerennya itu Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, yang mana memang ada keterikatan dan keterkaitan dengan kerjasama ataupun mencari relasi dengan mahasiswa-mahasiswi lintas universitas seperti itu. Nah, salah satunya yaitu Gemamudkin atau One Day One Juice melalui live Instagram. Mungkin dari beberapa teman-teman eh, sudah ada yang pernah mungkin ya terkait program live bareng ini di Instagramnya ataupun di media sosial lainnya. Alhamdulillah mungkin Demak STK Kelika Depok ini bisa turut menyelenggarakan dengan mengundang berbagai hafidh nasional di seluruh Indonesia. Mungkin ada yang kampusnya di apa, ada yang kuliah di luar gitu, seperti itu. Ada yang di Indonesia juga. Nah, untuk secara teknis mungkin ya nanti pelaksanaannya kan kami sudah cantumkan di undangan itu jam 6, jam 4, jam 16, jam jam 4 sore. Jadi nanti kalau misalnya pada teman-teman Koriah ada yang berhalangan hadir atau nanti bisa diinfokan saja biar nanti kami bisa menyiapkan badannya mungkin seperti itu. Nanti untuk penyimaknya insya Allah nanti untuk dari Putra misalnya Korenya Putra dan penyimpang juga dari Putra juga dari tim anggota Demas TK Ilkam Depok. Begitu juga yang Putri. Jadi insya Allah untuk keterbatasan eh, interaksi eh, putra dan putri juga dengan putri. Nanti ada akun Dema ST Dema yang putra dan ada juga Demi yang putri. Kemudian juga alhamdulillah sebenarnya agenda ini adalah agenda kecil sebenarnya teman-teman. Tapi alhamdulillah mungkin support dari teman-teman yang lain alhamdulillah bisa terselenggara eh, dengan ruang lingkup yang begitu luas. Alhamdulillah kami juga sudah mengundang dari beberapa teman-teman yang punya relasi yang mereka itu adalah hafizah atau juara nasional di kancah provinsi ataupun internasional. Seperti ada dari IIKI, dari Stay Alpalah, nah, dan juga uh, for your information, teman-teman, insya Allah nanti untuk closingnya dan untuk khatamanya nanti uh, untuk korinya insya Allah pengisinya adalah Ustadz Salim Ghazali. Beliau adalah imam besar di Masjid Imam Istiqlal. Alhamdulillah kami sudah mengkonfirmasi kepada beliau, mengundang beliau untuk turut berpartisipasi dalam acara Gemamudkin ini. Jadi mungkin nanti di hari ke-29 ya teman-teman.
Jadi teman-teman bisa ikut bergabung di live-nya di insya Allah mungkin kalau tidak berhalangan beliau insya Allah bisa hadir. Alhamdulillah. Nah, jadi ini juga merupakan rasa syukur yang tiada henti sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Yusron dan yang lainnya juga. Alhamdulillah, ternyata teman-teman ini eh, sangat excited banget gitu. Dan juga bahwa ketika kami mengelis, yaitu teman-teman ngelis dari berbagai peserta untuk pembacanya, ketika itu kan sudah full nih, sudah full ada 30 orang dan ternyata ada teman-teman yang mengontak juga yang mereka ingin ikut berpartisipasi gitu. Jadi alhamdulillah eh, mereka itu ya intinya itu ingin mensiarkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini melalui live di Instagram. Nah, itu mungkin terkait teknis ataupun apa nanti insya Allah untuk informasi selanjutnya nanti kami Itu ada gini nggak mesti. di grup Gema Mutkin. Oke. Terakhir mungkin eh, terkait apa? Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua sudah ikut berpartisipasi dalam Gema Mutkin ini. Mudah-mudahan nanti acaranya lancar dan berkah gitu semuanya dan bisa eh, dilaksanakan dengan penuh hikmah. Artinya bahwa eh, dari kami STK Ki Al Hikam Depok ataupun Dema STK Ki Al Hikam Depok nanti apa ya bahasanya itu eh, tidak menyertakan eh, kasarnya itu benefit gitu teman-teman. Jadi insya Allah mungkin nanti ini bukan hanya tentang materi mungkin teman-teman, tapi ini terkait mungkin nanti silaturahmi kita eh, bisa terjalin bukan hanya di acara Gema Mungkin saja, tapi bisa lanjut gitu. Mungkin nanti kami bisa studi banding ke kampus-kampus teman-teman yang ada berada di ruang lingkup yang sekitar Jabodetabek ataupun di mana gitu. Ataupun nanti studi banding ataupun kita ngobrol-ngobrol sharing gitu terkait tentang Al-Quran. Mungkin dari teman-teman nanti ada yang menjadi apa pematerinya ataupun apa mungkin itu. Mungkin untuk hal teknis yang lainnya nanti nyusul gitu, teman-teman. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah turut eh, berpartisipasi dalam acara Gema Mungkin ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberi kesehatan dan kelancaran. Mungkin itu saja terkait hal teknis ataupun beberapa informasi kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Muhammad Daf Al-Farisi selaku Ketua Ramadan, Gema Ramadan Mungkin Indonesia. Sebelum kami menutup acara ini, barangkali dari teman-teman ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan dari teman-teman peserta, kami persilahkan. Mungkin teman-teman apa ya? Mungkin karena di sini juga keterbatasan terkait kita kan sebenarnya belum apa ya, belum saling mengenal gitu mungkin ya. Jadi eh, tapi secara tidak langsung kami turut mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Mungkin teman-teman ada yang barangkali disampaikan ataupun ingin bertanya supaya kita apa ada beberapa waktu mungkin untuk interaktif dialog gitu. Untuk misalnya entah itu ta'aruf misalnya say hi
Kami misalnya Abdullah Mubarak misalnya dari Kairo Mesir, boleh. Atau kami misalnya eh, siapa di sini ada yang hadir misalnya Arindarul Ulfah misalnya dari IIKI, boleh teman-teman bisa menyampaikan ataupun istilahnya eh, kita kenalan terlebih dahulu gitu, ataupun say hi ataupun apa, boleh teman-teman yang berkenan, eh, boleh juga apa on cam. Nanti habis ini kita ada sesi dokumentasi. Oke, mungkin dari saudari Arindarul Ulfah mungkin bisa eh, kenalan ataupun apa boleh. Untuk dari teman-teman yang lain, kalau mungkin barangkali cukup teman-teman ada eh, takutnya nanti mengganggu waktunya mungkin ya. Kami mohon maaf juga mungkin kita untuk bisa sesi dokumentasi untuk bisa apa on cam terlebih dahulu mungkin teman-teman. Salam kenal dari kami selaku DMA STKK Al-Hikam Depok. Baik, jika kalau tidak ada, dimohon kepada seluruh teman-teman peserta untuk membuka atau men-on-camkan kameranya karena ada sesi dokumentasi. Baik, teman-teman boleh di on-camkan kamera. Oke, mungkin MC bisa screenshot mengkondisikan Oke, baik, Mas. 1 2 3 ataupun Satu, ada yang mengambil. ya, gitu. Ya, dari MC, Mas. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi. Boleh lagi, boleh. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada Mas MC. Oke, mungkin teman-teman dari sebelum sebelum ditutup mungkin barangkali ada yang mewakili dari teman-teman peserta boleh menyampaikan apa aja gitu, misalnya perkenalan kami misalnya eh, Nur Anissa, mahasiswi misalnya dari mana, dari IIKI Jakarta, boleh, ataupun dari teman-teman yang lainnya. Ya mungkin eh, kalau tidak ada mungkin boleh dari MC bisa mengambil alih. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama agar segala yang kita lakukan malam ini menjadi amal ibadah dan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh hadirin. Mohon maaf
apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, saya selaku MC mundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.